Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan taklim kita selepas Ramadan. Tema kita pada siang ini adalah banyak jalan menuju surga. Sudah ketemu semua ya? Ya. Jalan adalah terjemahan dari kata sirat. Sirat itu artinya jalan. Dan ini diantaranya erat kaitannya dengan ibadah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Yasin surat 36 ayat 60 sampai 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Wa ani'buduni, dan hendaklah kamu menyembah aku, hendaklah kamu beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi salah satu jalan menuju surga itu adalah ibadah. Jadi tidak mungkin nyampe surga kalau tidak ibadah. Tidak mungkin masuk surga kalau maksiat. Tidak mungkin masuk surga kalau tidak dekat dengan Allah, tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Karena ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ibadah, ibadah kepada Allah. Sedangkan jalan yang bengkok, ibadah kepada setan. Kalau ibadah kepada Allah, maka jalannya menuju surga. Kalau ibadah kepada setan, jalannya menuju mana? Neraka. Yang kedua, jalan itu Tariqat. Kita sering mendengar tariqat, tarekat, tarekat Naqsyabandiyah, diantaranya. Itu dari kata tarik. Tarik itu artinya apa? Jalan. Jadi kalau tarik, jalan-jalan. Tarik. Atau sirat. Nah, ini diantaranya erat kaitannya dengan ilmu. Jadi jalan menuju surga itu ilmu. Kita hadir di sini itu karena kita mau menempuh jalan menuju surga. Ibadah tanpa ilmu, nyampe nggak ke surga? Enggak. Tanpa ilmu kita tidak tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu perintah Allah. Tanpa ilmu tidak mungkin kita tahu larangan Allah.
Makanya orang yang bodoh itu ya dibenci oleh Allah. Ya. Orang yang bodoh itu tidak diridhoi oleh Allah SWT. Makanya jangan memelihara kebodohan. Ya. Gitu. Sama dengan memelihara penyakit, nggak boleh ya. Ya. Kalau memelihara penyakit berarti tidak mau berobat. Kalau memelihara kebodohan tidak mau hadir di majelis ilmu. Padahal kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jadi jalan menuju surga itu susah, kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Bagaimana supaya dimudahkan oleh Allah menempuh jalan menuju surga? Ya, maka langkahkan kaki kita dari rumah menuju majelis ilmu. Hadisnya riwayat siapa? Riwayat Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, jalan itu minhaj. Ya. Kita sering mendengar manhaj. Ya. Kalau ini minhaj. Ya. Kalau manhaj itu cara, pola, ya, gaya. Ya. Tapi kalau minhaj itu jalan yang terang. Nggak boleh kita menempuh jalan yang gelap, nggak bakal nyampe ya. Kita tidak boleh menempuh jalan yang remang-remang, yang abu-abu. Ya. Harus yang benar-benar terang benerang. Maka jalan yang terang benerang itu namanya minhaj. Ya. Dan ini erat kaitannya dengan hukum. Ya. Dan erat kaitannya dengan aturan. Hukum Allah dan aturan Allah. Ya. Makanya tidak semua ilmu wajib dituntut. Ya. Ilmu yang harus dituntut itu ilmu tentang hukum Allah. Ilmu tentang aturan Allah. Ilmu tentang jalan yang terang benderang menuju surga Allah. Ya. Di mana adanya? Adanya di dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Fahkum, kamu harus berhukum. Bainahum, di antara mereka, di antara manusia. Bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Ya. Wala tatabi, dan kamu jangan ikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Ya. Jadi kita ikuti Al-Quran, jangan ikuti orang. Ya. Saya pernah dapat WA, ikut UAS atau ikut Imam Syafi'i, gitu kan? Ya, itu pertanyaan bodoh itu. Ya. Ikut Ustadz Adi Hidayat atau ikut ya, Imam Maliki. Ya. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Ya. Tapi kita harus ikut beneran. Ikut beneran itu ikut Al-Quran. Ikut beneran itu ikut As-Sunnah. Ikut beneran itu ikut Allah dan ikut Rasulnya. Ya. Kalau ikut ulama sama atau beda? Beda ikut ulama. Coba musik saja, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Yang benar yang mana tuh? Iya. Ya. Iya. Ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, gitu. Padahal nonton TV tiap hari. TV itu 90% bebas musik nggak? Ya, TV, HP itu. Ya. Jadi jangan nonton TV, ya. Karena di TV itu banyak musiknya. Ya. Bahkan dulu ada ulama yang tidak melihat, tapi memfatwakan nonton TV itu haram. Ya. Ya. Jadi haramnya itu 99,9%. Yang halalnya itu 0,01%. Ya. Ibu-ibu rata-rata nonton TV atau enggak? Ya. Jadi dulu ya, termasuk di kampung istri saya tuh ada pesantren mengharamkan TV. Jadi nonton TV itu haram. Habis itu santrinya habis tuh. Ya. Ya.
Makanya untuk mengantisipasinya ada TV-TV Islam kan ya. TV Roja, TV apa lagi? Bu? TV Roja, TV apa lagi? TV Al-Insan, TV Muhammadiyah, TV Persis, TV NU, ya. Untuk mengurangi atau menghilangkan yang namanya musik, ya. Jadi yang diikuti Al-Quran, jangan diikuti itu mereka, hawa nafsu mereka, ya. Amma ja'aka minal haq, ya. Dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya. Jadi kalau debat itu yang dicari kebenaran, bukan kemenangan. Debat itu yang dicari kejelasan, bukan kepuasan. Debat itu yang dicari ilmu, bukan nafsu. Debat itu dalam rangka silaturahim. Debat itu dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah. Itu debat. Tapi rata-rata kalau orang debat ribut nggak? Coba. Di TV itu ribut, di medsos ya ribut ya. Padahal debat itu bagian daripada dakwah. Debat itu ibadah, debat itu bagian daripada ibadah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi ajak mereka ke jalan Allah untuk ibadah dan taat kepada Allah. Mengikuti sunnah Rasulnya, sunnah para sahabat, sunnah para fatwa para ulama, baik khalaf dan maupun salaf yang solih, dan faqih, ikutin, ya. Dengan cara apa? Hikmah, ilmu, sunnah, bijaksana. Dengan cara apa lagi? Nasihat yang baik. Dengan cara apa lagi? Dengan cara debat yang baik. Ya. Jadi debat diperintahkan untuk berdakwah, tapi dengan cara ahsan, dengan cara yang baik. Targetnya apa? Untuk mendapatkan hidayah. Ya. Tapi hidayah sendiri itu ada pada Allah. Ya. Ya. Jadi kita mendakwahi orang, adapun orang dapat hidayah atau tidak, bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Jadi kalau Allah kasih hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan, dan kalau Allah sesatkan, tidak ada yang bisa ngasih hidayah. Ya, walaupun kita dakwahi terus-terusan, termasuk Abu Thalib oleh Rasul didakwahi terus, tapi sampai mengembuskan nafas yang terakhir tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian di sini likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Tuh, ada minhajan, ya. Surat Al-Maidah ayat berapa? 48. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan, kami berikan jalan yang terang. Dari umat yang dulu sampai umat Nabi Muhammad SAW, Allah kasih yang namanya hukum, Allah kasih yang namanya syir'ah. Dan keduanya merupakan apa? Minhaj. Ya, dikasih hukum, dikasih jalan. Ya. Ya, itulah bukti kasih sayang Allah SWT, ya, agar manusia mendapatkan hidayah. Ya. Dan kemudian sampai ke sorga. Karena minhaj itu jalan. Banyak jalan menuju sorga. Pertama namanya apa? Sirat. Yang kedua, Thoriq. Yang ketiga, kita dulu punya santri namanya Thoriq. Oh, pintar banget ya. Ya. Dia tidak pernah ketinggalan saum Daud itu. Orang Cililin. Sekarang di pelabuhan ya. Sukses dia. Jadi nggak pernah, dia beda dengan santri yang lainnya. Yang meninggalkan saum Daud itu luar biasa. Ya. Di kita ada kerjanya di Pelindo ya. Sekarang masih ya? Iya. Nah, ini Bu Eha tahu tuh ya. Ya. Yang keempat, jalan menuju sorga. Ya, jalan itu adalah sabil. Sabil, ya. Sabil satu. Kalau banyak subul. Ada kitab namanya Subulus Salam. Jalan menuju keselamatan. Ya. Jalan menuju sorga. Sorga itu as-salam. Dalam Al-Quran disebut Darussalam.
Ya, tempatnya keselamatan itu sorga. Nah, untuk sampai ke sorga namanya subulus salam. Kalau banyak, kalau satu sabil. Ya. Nah, sabil ini pertama erat kaitannya dengan jihad. Ya. Ya. Jadi tidak mungkin sampai sorga kalau tidak jihad. Tapi jihadnya jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Mau enggak kalian aku tunjukkan, kata Allah, kepada bisnis yang akan menyelamatkan kalian, ya. Dari apa? Dari azab yang sangat pedih, yaitu neraka. Jadi ada bisnis yang mengantarkan ke surga, kemudian menjauhkan dari neraka. Apa itu? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, ikut Allah, ikut Rasul, taat Allah, taat Rasul. Ya. Ibadah kepada Allah, jadikan Rasul sebagai uswah, teladan. Baru kemudian berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta. Dengan apa lagi? Dengan diri, dengan jiwa, raga, pikiran dan sebagainya, dengan tenaga. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, maka Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan tutup kesalahan kita. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya, ya, yang merupakan karunia Allah yang sangat agung, sangat besar. Kemudian dikasih tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang harum, tempat-tempat yang wangi, tempat-tempat yang indah. Wa masakin thayyibah fi jannati aden, di surga Aden. Kemudian dikasih apa? Kemenangan. Kemenangan yang dekat. Ya. Umat Islam dari dulu belum menang-menang ya. Kapan ya? Kalau iman, jihad kepada Allah, dengan jihad di jalan Allah dengan harta dan diri, jiwa dan raga, Allah kasih fathun qarib. Nasru minallah, pertolongan Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat dekat. Tidak mungkin menang kalau tidak ditolong oleh Allah. Kalau Allah sudah menolong, Allah kasih kemenangan yang dekat, nggak lama. Ya, gitu. Kemudian apa lagi? Ya. Wa basyiril mu'minin, Allah kasih kebahagiaan, dan puncak kebahagiaan itu adalah di sorga. Kemudian yang kedua, sabil itu erat kaitannya dengan perang. Jadi jihad itu lebih luas. Di antaranya adalah perang, ya. Tidak semua ya jihad itu perang, tapi perang itu harus termasuk jihad fi sabilillah. Wala taqul lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Kamu jangan mengatakan orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati, ya. Saudara-saudara kita di Gaza tiap hari itu berapa orang yang dibunuh itu, ya, dibombardir, dirudal dan sebagainya tuh, ya, dimatikan listrik, kemudian airnya ditutup. Bayangkan, itu cara biadab Zionis Israel. Makanya dikutuk oleh Allah, ya. Dikutuk jadi monyet, dikutuk jadi babi, dikutuk jadi anjing. Kelakuannya tidak jauh daripada babi, anjing dan monyet, ya. Gitu. Tapi tetap aja sampai sekarang nggak berhenti-berhenti ya. Seluruh dunia mengutuknya tuh. Tapi tiap hari terjadi pembantaian besar-besaran. Namanya genosida. Untuk melenyapkan umat Islam di bumi Palestina. Ya. Tapi sebenarnya mereka itu tidak mati katanya. Tidak mati. Ya. Yang benar mereka itu hidup. Ya. Artinya apa? Artinya ya kelihatannya memang kan ada yang sampai di sini pelurunya kecil, tembus ke belakangnya bolong gede, Bu. Itu senjatanya tuh merobek-robek bagian dalam, Bu. Jadi masuknya tuh segede gini, Bu. Tapi pas masuk dirobek-robek sampai bolong itu punggungnya. Ya. Belum pakai apa namanya fosfor ya. Itu kayak daging di sate itu, Bu. Daging di sate. Makanya istrinya Nabi Sulaiman berdoa itu apa? Ya Allah, selamatkan aku pertama dari Fir'aun suamiku. Ya Allah,
Selamatkan aku dari kelakuan Fir'aun. Fir'aun itu bisa mati, tapi kelakuannya masih ada nggak? Masih ada. Sampai kiamat kelakuan Fir'aun itu masih ada. Ya. Orang yang mirip Fir'aun juga ada ya. Kelakuannya tuh seperti apa? Terus wa najini minadz zalimin. Minta diselamatkan dari orang-orang yang zalim. Seperti apa yang dilakukan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Yang tinggal sedikit, tinggal seuprit, tinggal Gaza dong ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwata. Kamu jangan punya anggapan ya. Jadi jangan punya anggapan yang salah bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, yang benar tidak mati tapi hidup. Inda rabbihim, ditempatkan di sisi Allah. Ya, didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yurzakun, dalam keadaan dikasih rizki. Dikasih rizki. Di antaranya adalah sorga. Sorga ya. Kemudian sabil. Oh, ini sabil. Sabil yang artinya jalan itu juga erat kaitannya dengan infak, Bu. Jadi kalau ibu jihad enggak, ya perang juga enggak, maka kalau mau sampai surga, pilih yang ketiga yang ibu mampu. Apa? Infak. Infak fi sabilillah, ya. Gitu. Jadi kalau di pengajian ini ada tagihan ini, tagihan itu, tagihan, nah itu infak fi sabilillah. Jalan menuju surga, ya. Sebab ada orang yang kalau ngaji banyak infaknya keluar, dia nggak mau banyak infaknya kan. Iya, infak itu, infak ini kan gitu. Gitu. Ya. Tapi ada, Bu. Ngaji diajak ngaji nggak mau juga. Karena nggak mau mikir katanya. Jadi ngaji di dakwah mah banyak mikir katanya, banyak mikir. Ya. Ya. Pengennya happy ngajinya, Bu. Ya. Iya. Nah ternyata, Bu, ada jalan menuju sorga, ya, bukan hanya jihad, bukan hanya qital, tapi infak. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 195. Ya. Ya. Bahkan bagi orang yang bertakwa bisa infak, ya, baik ketika kaya maupun miskin. Ya, ketika banyak maupun kesedikit, ketika lapang maupun sempit, Allah kasih sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, ya. Di dakwah itu tanah sudah berapa ya, Bu ya? Semeter, Bu. Ya. Berapa? 50 juta ya. Dulu yang dekat Mambo 35 juta tuh mahal ya. Malah sekarang bisa 50 juta, Bu. Ibu kalau punya tanah seluas langit dan bumi dijual berapa duit tuh? Ya. Iya. Dan itu dengan infak, Bu. Jadi jangan sayang kalau cuma 1.000, 2.000, 3.000, ya. Dapat sorga, Bu. Itu kaplingnya doang seluas langit dan bumi itu. Belum fasilitasnya, kan ada istana, ada rumah, ada lagi apa? Ada kebun, ada taman, ya, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan infak fisabilillah? Yaitu ya, infakul amwal linusrati dinillah, ya, membelanjakan harta untuk menolong agama Allah, ya. Ya. Bagaimana supaya majelis ilmu ada waktu maju berkembang, ya. Bagaimana supaya masjid itu maju berkembang, bagaimana pesantren supaya maju berkembang, terus, Bu, ya, kita infak, ya. Kemarin ada infak mobil 100 ya. Ya, orang Cirebon tuh. Terus ada ibu-ibu, ya, dia selalu infak tanah ya. Ada orang yang infak tanah, bangun masjid, infak tanah. Jadi di mana-mana tuh ada tanahnya, ada masjidnya, Bu. Ya. Itu infak fi sabilillah, ya. Gitu. Bayangkan, Bu, bangun masjid itu jangankan segede dakwah. Segede sangkar burung saja oleh Allah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Kira-kira rumah yang paling kecil di surga tipe berapa, Bu? Ya. Kalau ibu punya rumah punya rumah di alam kubur, itu rumahnya seluas mata memandang. Kira-kira berapa meter, Bu? Ya.
Jadi kalau orang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, kuburan yang sempit itu diluaskan sejauh mata memandang. Ya, kemudian dikasih rumah, ya. Kasih rumah yang lebih baik daripada rumah yang ditinggalkannya di dunia, ya. Jadi ibu jangan sedih, jangan putus asa kalau di dunia ngontrak. Di sana nggak usah ngontrak, Bu, dikasih, Bu. Ya. Asal bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya hadir di majelis ilmu, minta dibahas. Ya, bagaimana caranya supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sabil itu erat kaitannya dengan dakwah, Bu. Dakwah. Jadi ibu ilmu yang ada di sini, ya, di samping ibu catat, ibu amalkan, ibu ajarkan, ibu dakwahkan. Karena itu jalan menuju surga dakwah itu, Bu. Ya. Karena ada dakwah fi sabilillah atau dakwah ila sabilillah, ya. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbik, ajak oleh kamu, ya, menuju jalan Allah, ya. Gitu. Sekarang jarang ya, biar dari rumah sebelum ke dakwah itu nyamper dulu, ada nggak, Bu? Bu apa? Nyamper, ayo. Satu orang dapat 5 aja penuh ini ya. Iya. Yang kata dia yang disampar, ibu duluan aja. Nongol. Duluan aja, nanti saya belakangan nyusul. Iya. Ya, bil hikmah, dengan bijaksana, dengan ilmu. Makanya ada fikih dakwah, Bu. Ada retorika dakwah. Ada ilmu dakwah. Ada usul dakwah. Ternyata luar biasa, Bu. Dakwah itu. Wal mau'idotil hasanah, nasihat yang baik, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debat mereka, ajak dialog dengan cara yang lebih baik, ya. Jadi para ulama dulu tuh rajin, Bu, bikin syair-syair, bikin pantun-pantun, ya. Apa namanya itu, Bu? Nadoman, ya, Bu, ya. Nggak pakai musik, Bu. Ya, nggak pakai musik, nggak pakai alat, tapi enak, ya, Bu, ya. Misalnya habis adzan ada nadoman apa gitu. Di pesantren tuh rata-rata pada hafal nadoman. Kalau di Persis nggak ada ya. Nggak. Kalau di pesantren hafal itu, Bu, nadoman. Jadi ada yang namanya apa, Bu? Rebana, ya, kasida gitu ada. Ya. Karena di daerah Cikatomas, Bu, daerah Tasik itu, nggak tahu sekarang masih nggak. Di sana tuh semua alat musik haram. Kecuali apa, Bu? Nah, jadi calung haram, ya, apalagi band, ya, yang halal ini, Bu. Gitu. Jadi apa namanya? Itu bagian daripada alat untuk berdakwah, ya. Menyampaikan nasihat, tapi diiringi rebana, Bu, ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, ya, sabil itu erat kaitannya dengan keselamatan, ya. Sabil itu jalan menuju keselamatan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, Allah akan memberikan petunjuk, ya, kepada orang yang mengikuti ridhonya. Ya, petunjuk subulus salam, ke jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu banyak, Bu. Namanya subulus salam, ya. Asal syaratnya mengikuti ridho Allah, ya. Ibu ada yang tahu ridho Allah itu adanya di mana, Bu? Kalau kaitannya dengan akhlak, ridho Allah itu ada pada ridho ibu bapak. Ridhollahi fi ridhol walidain. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, ridho Allah itu adanya pada Islam, Bu. Jadi kalau kita masuk Islam dengan kafah, gaya hidup kita gaya hidup Islam, insya Allah diridhoi Allah. Kalau kita Islami, melaksanakan Islam dengan kafah, Allah kasih tunjuk yang namanya subulus salam. Jadi surga itu adanya di Islam. Islam itu menghasilkan assalam, sedangkan surga darussalam. Ya. Makanya Islam itu jalan yang akan mengantarkan ke darussalam. Ya, ke sebuah tempat yang di dalamnya banyak kedamaian, tempat sejahtera, ya, rukun dan lain sebagainya. Ya,
Kemudian yang selanjutnya, Bu. Ya. Sabil itu erat kaitannya dengan kebaikan dan kebenaran. Jadi kalau mau sampai surga harus jadi orang baik. Namanya solih, Bu. Solih atau sodik. Ya. Jadi anak dikasih nama solih. Ya. Anak dikasih nama sodik. Ya. Kalau benar namanya Roshid, Bu. Ya, Roshid. Ya. Nanti kalau ibu punya anak tiga, yang pertama namanya Solih, yang kedua namanya Sodik, ya, yang ketiga namanya Roshid. Kalau perempuan Solihah. Ya. Kemudian apa lagi? Sodikoh sama Roshidah, gitu. Ada yang namanya Roshidah di sini, Bu? Itu doa dari orang tua. Ya, supaya apa? Supaya menempuh jalan menuju surga. Sebab kalau mau jadi orang-orang mau nyampe ke surga, tempuh jalan dengan menjadi orang solih, orang sodik, orang rosyid, orang baik dan orang benar. Sa'usrif an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari tanda kekuasaan orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Ya. Siapa orang yang sombong itu? Bu, ya lihat, Bu. Ciri orang yang sombong. Wa iyyarau kula ayatin la yu'minu biha. Kalau melihat setiap tanda kekuasaan, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Ya. Jadi kalau melihat tanda kekuasaan Allah, melihat kebenaran, dia tidak mau ikut kebenaran. Ya. Dia tidak beriman dengan tanda kekuasaan Allah. Wa iyyaru sabila rasydi la yattakhiduna sabila. Dan jika mereka melihat jalan membawa petunjuk, jalan yang benar, mereka tidak akan menempuhnya. Ya, nggak mau diajak benar, Bu, nggak mau diajak baik, gitu kan? Gitu. Seperti Fir'aun diperlihatkan tanda kekuasaan Allah tuh banyak banget oleh Nabi Musa, Bu ya. Ya, tongkat jadi ular, kemudian apa lagi, Bu? Tangan bercahaya menjadi putih, kemudian laut terbelah, tetap aja nggak mau beriman, Bu. Itu namanya orang sombong. Ya. Kemudian wa iyyarau sabilal ghayyi, ya, yattakhidhu sabila. Tapi jika mereka melihat jalan kesesatan, malah mereka menempuhnya, Bu. Kalau diajak nggak benar mau, Bu. Tapi diajak benar nggak mau, ya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Surat Al-A'raf 146. Jalan menuju surga itu adalah apa? Apa, Bu? Menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang jujur. Insyaallah. Silakan, Bu, ada yang tanyakan sampai sini, Bu? Ada, Bu? Ustaz, itu kalau di dalam kubur kita udah meninggal itu